Bab 319. Mengajukan pertanyaan. Akhirnya, di tengah banyak perhatian semua orang, waktu 4 jam akhirnya tiba. Elton Su tidak mungkin dia bisa melanggar janjinya untuk menerima murid. Pada saat ini, Elton Su merasa sangat tidak berdaya. Seolah mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. Siapa yang menyuruhnya menjadi sombong dan merugikan diri sendiri? Elton Su menarik formasi. Dia telah memikirkannya, karena dia ditakdirkan untuk menerimanya sebagai murid, dia akan menerimanya. Karena orang itu bisa bertahan selama 4 jam, tidak peduli apa alasannya, itu karena dia ditakdirkan dengannya. Setelah formasi ditarik, Elton Su sudah menunggu pihak lain untuk berinisiatif maju ke depan untuk memberi penghormatan. Tetapi pemuda yang agak gemuk itu masih tetap berada di formasi dan tidak berniat untuk bangun. Bahkan, perlahan, dengan penarikan formasi, Elton Su juga mendengar suara tidur nyenyak. Ini membuat Elton Su tidak mau percaya atau menerima bahwa orang ini tertidur di dalam susunan ilusi yang dia buat. Meskipun tidak begitu percaya, dan bahkan tidak ingin mempercayainya, tetapi pada saat ini, suara yang semakin keras memberitahu Elton Su bahwa ini adalah kebenaran. Mulut semua pebela diri semuanya berbentuk O. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Tetapi semua ini benar. Pebela diri jenius yang bertahan sampai 3/4 jam benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Sebelumnya, dia juga ingin memperbandingkan. Merasa ada apa jika pihak lain bertahan lebih lama darinya, dalam hal kekuatan, dia pasti akan berada di atas pemuda gemuk itu. Hanya saja pada saat ini, dia bahkan tidak punya pikiran untuk membandingkan. Karena dia kelelahan dan terus bertahan, dan akhirnya bertahan sampai 3/4 jam. Tetapi pada saat yang penting seperti itu, pemuda yang agak gemuk itu tidak gugup sama sekali. Juga tidak memiliki ide untuk bertahan. Dia hanya tidur sampai akhir dan menjadi murid ketua sekte awan terapung dengan begitu mudah. Melihat tawa Sein Sikong, suasana hati Elton Su yang sudah tidak bahagia menjadi lebih tidak bahagia. Dia pun memelototi Sein Sikong. Sein Sikong juga tahu bahwa Elton Su sangat marah. Jadi dia segera berhenti tertawa, dan kemudian bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah butuh aku membangunkannya? Tidak, biarkan dia tidur di sini. Panggil aku ketika dia bangun. Selain itu, di antara murid-murid pemula yang baru ini, jika kalian tertarik, kalian dapat menerima mereka sebagai murid. Elton Su melambaikan tangannya, dia ingin melihat seberapa lama pria gendut kecil ini tidur. Setelah menerima perintah Elton Su, 10 tetua yang hadir kurang lebih semua menerima murid. Adapun Sein Sikong, dia melihat pemuda berbakat yang bertahan dalam ilusi selama 3/4 jam. Dia datang ke pemuda, berkata, namamu Louis Murong, kan? Aku telah mengamatimu sejak awal, apakah kamu bersedia untuk menyembahku sebagai guru? Pemuda itu sedikit ragu-ragu. Semua orang di sini pasti menginginkan Elton Su menjadi guru mereka. Dia juga tidak terkecuali. Namun, pemuda itu juga tahu bahwa orang di depannya adalah orang yang paling berkuasa dan paling kuat selain Elton Su. Jika melewatkan kesempatan ini, maka tidak akan ada lagi kesempatan seperti itu lagi. Jika tidak mengambil kesempatan, itu akan sangat disayangkan. Elton Su tidak heran Sein Sikong ingin menerima orang muda ini sebagai muridnya. Keduanya termasuk jenis pebela diri berbakat kelas atas, sehingga mudah bagi mereka untuk bersimpati satu sama lain. Terutama Sein Sikong, mungkin ketika dia melihat Louis Murong, dia memikirkan dirinya sendiri di masa lalu, bukan? Namun, kepribadian kuat Sein Sikong telah banyak berkurang, dan dia terlihat lebih berkemampuan daripada Louis Murong. Melihat keraguan-raguan Louis Murong, Elton Su melihatnya di matanya dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya lebih baik menyembah dia sebagai guru daripada menyembahku sebagai guru.
Meskipun kamu mungkin tidak mengerti apa yang aku maksud sekarang, tapi aku percaya kamu akan segera mengerti. Louis Murong sedikit bingung dengan kata-kata Elton Su. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Elton Su, sebagai master sekte dari sekte awan terapung yang bermartabat, akan berbohong padanya. Apalagi berbohong dengan orang kecil seperti dirinya. Segera, tanpa ragu-ragu, Louis Murong berlutut dan membungkuk. Louis Murong memberi hormat kepada guru. Oke, bagus, kamu akan menjadi murid pertamaku. Tapi kapan kamu bisa memiliki junior dan senior itu hanya bisa melihat takdir. Untuk menerima murid yang begitu berbakat, meskipun Sein Sikong tidak tertarik untuk mengajar murid, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bersemangat. Dengan sedikit senyum, dia meminta para tetua untuk mengatur para pebela diri yang bertahan hanya 1/4 jam untuk pergi. Kemudian, Elton Su melihat lebih dari selusin pebela diri yang bertahan selama 1/4 jam dan berkata, "Selanjutnya, aku akan memberikan beberapa petunjuk tentang pengalaman kultivasi kalian. Tetapi sampai titik mana kalian bisa belajar, itu harus melihat diri kalian sendiri, paham?" Belasan murid duduk tegak dan tampak serius. Mereka tahu bahwa ini mungkin terkait dengan masa depan mereka. Mulai dengan kamu dulu. Elton Su menunjuk ke seorang pria muda dan berkata. Kemudian terus berkata di mata gugup murid itu, kamu terlalu bias. Kamu hanya fokus pada kekuatan serangan, tetapi pertahanan terlalu lemah. Jika kekuatan lawan mirip denganmu, atau bahkan lebih buruk darimu, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih kuat darimu, bahkan dengan kerja keras yang sama, tampaknya kamu memiliki keuntungan. Tetapi tubuh yang terluka akan membuatmu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Jadi kamu perlu melatih tubuh fisik. Begitu kata-kata Elton Su jatuh, pemuda itu langsung mengangguk, dan para pebela diri lainnya juga setuju. Adapun kamu, tubuh fisik dan kultivasimu baik dan seimbang. Tetapi pemahamanmu tentang keterampilan tempur terlalu buruk. Jika keterampilan tempurmu lebih kuat, maka... Elton Su menunjukkan kekurangan murid satu persatu. Dan segera diakui oleh semua orang. Pada akhirnya, Elton Su memandang Louis Murong. Louis Murong juga memandang Elton Su dengan penuh harap. Berharap untuk melihat pendapat atau saran apa yang bisa diberikan Elton Su kepadanya. Elton Su menatap Louis Murong dan mengerutkan kening. Ini membuat hati Louis Murong tegang. Apakah ada yang salah dengan kultivasinya sendiri, makanya Elton Su berekspresi seperti ini. Dalam kecemasan Louis Murong, Elton Su akhirnya berkata, aku tidak berpikir punya sesuatu untuk diajarkan kepada Anda. Baik pertahanan dan penyerangan, atau keterampilan kamu sendiri juga sangat baik. Kemauanmu cukup kuat, suatu hari, kamu akan menjadi orang yang kuat. Bagaimana mungkin tidak ada ajaran? Juga, aku tidak hanya ingin menjadi orang yang kuat, tetapi juga menjadi orang kuat yang jauh melampaui level yang sama. Master Sekte, basis kultivasi Anda jelas tidak menembus tingkat manusia dewa. Tetapi memiliki kekuatan yang begitu kuat, tidak bisakah kamu mengajariku? Mendengar Elton Su mengatakan tidak ada yang bisa diajarkan padanya, Louis Murong langsung emosional dan bertanya. Elton Su tidak menyangka ambisi Louis Murong begitu besar. Jadi dia tetap diam untuk sementara waktu. Sein Sikong juga khawatir kata-kata Louis Murong akan membuat Elton Su marah. Jadi dia buru-buru menegur, apa yang kamu lakukan? Cepat minta maaf kepada Master Sekte. Maaf, Master Sekte. Aku impulsif. Aku bersedia menerima hukumannya. Meskipun Louis Murong tidak senang, tetapi dia tahu bagaimana melihat situasi dan menundukkan kepala. Bagaimana mungkin Elton Su tidak melihat keengganannya? Pada saat yang sama, dia juga agak tidak puas dengan mentalitas cemburu Louis Murong. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid Sekte Awan Terapung, dan dia adalah murid Sein Sikong. Jika dia tidak mencerahkannya sesegera mungkin dan membebaskan simpul hatinya, pikirannya pasti akan menjadi lebih gelap.
Ini jelas bukan keuntungan untuk Sekte Awan Terapung. Dia tidak akan lama tinggal di Sekte Awan Terapung. Dan Sein Sikong juga tipe pejuang yang mengejar peningkatan kultivasi dan kebebasan. Dia dapat yakin bahwa ketika periode 10 tahun yang disepakati berakhir, dan dia memiliki kandidat master sekte yang cocok, mungkin dia akan segera memberikan tahta. Kemudian bersiap untuk meninggalkan Kepulauan Ryuli dan pergi ke laut tanpa akhir. Apakah itu dengan dia atau dengan Sein Sikong? Ada pencegahan yang cukup untuk membuat Louis Murong tidak berani melakukan apapun dengan mudah. Namun, dengan peningkatan kekuatannya dan peningkatan basis kultivasi, begitu dia dan Sein Sikong tidak ada lagi, jika tidak ada keberadaan yang dapat menekannya, maka seluruh Sekte Awan Terapung akan berada dalam bahaya. Meskipun Louis Murong mungkin menjadi orang yang berbahaya, setidaknya dia belum berubah menjadi seperti itu. Belum terlambat untuk menebus kesalahan. Sekarang masih ada obatnya. Elton Su masih berharap dapat menyembuhkannya sesegera mungkin. Lagi pula, meskipun Louis Murong mungkin sedikit berbahaya, tetapi bakatnya cukup kuat. Jika dia benar-benar tidak bisa menyingkirkan simpul cemburu di hatinya, dan dia tidak bisa melihat siapapun yang lebih baik dari dirinya sendiri, bahkan jika Elton Su tidak bisa menyelesaikan masalah ini ketika dia pergi, dia bermaksud membiarkan Sein Sikong menyelesaikannya. Ada banyak pemikiran di benaknya. Elton Su tidak menduga bahwa tidak menemukan pembela diri yang membuat masalah, tetapi malah menerima murid dengan bakat luar biasa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa murid dengan sedikit masalah adalah pedang bermata dua. Berbagai macam pikiran berkecamuk di hati, namun nyatanya waktu hanyalah berlalu sebentar. Melihat Louis Murong di depannya, Elton Su berkata, "Sebenarnya, alasan mengapa aku begitu kuat adalah karena aku telah memahami perpaduan beberapa makna mendalam. Aku telah memahami 3 makna mendalam dan membiarkan mereka menyatu. Ini secara alami membuatku jauh lebih kuat dari pembela diri dari tingkat yang sangat sama. Bahkan gurumu memahami kebenaran mendalam pembantaian, tetapi juga bukanku. Apakah kamu puas dengan jawaban ini?" Semua orang yang hadir terdiam. Mereka pikir itu adalah pemahaman Elton Su tentang makna mendalam terlalu kuat. Tetapi sekarang dapat dipahami bahwa kekuatan Elton Su jauh lebih unggul dari level yang sama karena dia memahami dan mengintegrasikan berbagai makna mendalam. Lalu bagaimana aku bisa memahami banyak makna mendalam? Louis Murong tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat. Murid dan tetua lain dari Sekte Awan Mengalir yang berada di tingkat Yin yang penuh juga menajamkan telinga mereka. Mereka sangat penasaran. Lagi pula, sangat sulit untuk memahami makna mendalam dari 2 jenis, apalagi beberapa jenis sekaligus. Mendengar kata-kata itu, Elton Su langsung berkata, memahami banyak makna mendalam membutuhkan kebetulan dan usaha sendiri. Setelah memahami satu makna mendalam, cobalah untuk menyadari makna mendalam kedua secepat mungkin. Jika tidak, dengan makna mendalam pertama semakin kuat, semakin memahami, semakin akan menolak makna mendalam lainnya, dan semakin sulit untuk berhasil. Elton Su tidak menyembunyikan ini, karena bahkan jika dia mengetahuinya, akan sulit bagi siapapun untuk melakukannya. Jika seseorang di Sekte Awan Terapung melakukannya, itu akan menjadi hal yang hebat. Namun, para tetua jelas tahu bahwa mereka telah mencapai puncak tingkat Yin yang penuh, dan tidak mungkin untuk melakukannya. Adapun Louis Murong, matanya berbinar. Pada saat ini, dia di puncak tingkat yang langit, dan akan segera memahami makna mendalam. Dia paling cocok dan paling berharap untuk memahami banyak makna mendalam. Bersambung. Bab 320 naik tingkat melalui mimpi. Melihat Louis Murong sangat senang ketika mendengar alasan agar kekuatan bisa jauh lebih unggul dari rekan-rekan selevel, Elton Su mengerutkan kening. Yang disebut harapan tumbuh, dan kekecewaan tumbuh. Meskipun dia telah melepaskan simpul di hati Louis Murong,
tampaknya Louis Murong kemungkinan memiliki simpul baru di hatinya. Sekarang Louis Murong tahu memahami perpaduan berbagai jenis makna mendalam. Atau jika perpaduan makna mendalam berbagai jenis bukanlah rahasia, dan berencana untuk belajar darinya untuk memahami makna mendalam berbagai jenis. Dengan karakter Louis Murong, jika Louis Murong berhasil memahami 2 atau bahkan lebih makna mendalam, maka kekuatannya secara alami akan meningkat banyak. Ini juga akan memungkinkan dia untuk menyingkirkan kecemburuannya. Namun, jika tidak berhasil, mungkin Louis Murong akan memiliki lebih banyak kebencian di hatinya. Elton Su menghela nafas. Louis Murong memang anak bermasalah, dan dia bisa menjadi masalah kapan saja. Sebaliknya, Elton Su tidak bisa menahan diri untuk melihat pemuda yang agak gemuk, yang masih tertidur dan akan diterima sebagai muridnya. Pada saat ini, Elton Su merasa bahwa itu bukan hal yang buruk tetapi hal yang baik baginya untuk menerima pemuda yang sedikit gemuk ini. Setidaknya dibandingkan dengan Louis Murong si pemuda bermasalah, pemuda gemuk ini tidak akan memiliki banyak pemikiran sendiri. Dia juga tidak pandai cemburu atau bahkan membenci. Sambil menggelengkan kepalanya, Elton Su tidak ingin terlalu khawatir. Sekarang Sein Sikong telah menerima Louis Murong sebagai murid. Masalah pengajaran secara alami harus diserahkan kepada Sein Sikong. Apakah dia bisa mengajar muridnya dengan baik atau tidak? Elton Su juga merasa bahwa semuanya hanya bisa bergantung pada Sein Sikong. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, dan semuanya terserah Sein Sikong. Pada saat ini, kecuali pemuda agak gemuk yang telah diputuskan untuk diterima sebagai murid oleh Elton Su, yang masih tidur, murid-murid lainnya sudah diberikan instruksi oleh Elton Su. Jadi dia menyuruh para tetua untuk membawa semua orang dan mengatur akomodasi. Pada saat ini, momentum yang kuat meletus. Semua orang yang hadir terkejut, dan tanpa sadar melihat ke arah tempat momentum meletus, dan tiba-tiba tampak aneh. Karena tempat di mana momentum meletus bukan di tempat lain, melainkan dari pemuda agak gemuk yang masih tidur. Jelas, pemuda agak gemuk yang masih tidur naik level selama proses tidur. Menerobos ke tahap awal tingkat yin yang penuh. Meskipun ini hanya tahap awal dari tingkat yin yang penuh, tetapi momentum ledakan pemuda itu tidak buruk. Jelas, ketika menerobos, kemampuannya sangat dalam. Segera, ekspresi Elton Su berubah, dan dia berseru, kekuatan 2 makna mendalam. Elton Su telah memahami kekuatan 3 makna mendalam, sehingga dia dapat dengan mudah merasakan kekuatan makna mendalam. Tetapi yang tak dia sangka adalah pemuda gemuk itu tidak hanya membuat terobosan dalam tidurnya, tetapi begitu dia membuat terobosan, itu adalah kekuatan dari 2 makna mendalam. Sein Sikong secara alami menemukannya, dan berkata dengan ekspresi yang sedikit serius, dia tidak hanya memahami kekuatan 2 makna mendalam, tetapi dia juga memahami kekuatan 2 makna mendalam api dan tanah. 1 serangan dan 1 pertahanan. Dia pasti akan menonjol di tingkat yin yang penuh. Pada saat ini, Sein Sikong benar-benar fokus pada pemuda gemuk itu. Dia tidak menyadari bahwa raut wajah Louis Murong telah menjadi sangat jelek. Pada awalnya, Louis Murong hanya merasa bahwa pemuda yang agak gemuk itu tidak memiliki kemampuan. Dia hanya beruntung dan tertidur dalam formasi ilusi dan tidak terpengaruh, jadi dia bertahan sampai akhir. Ini hanya karena keberuntungan. Tetapi pada saat ini, sulit baginya untuk berpikir begitu. Pria muda yang sedikit gemuk itu jelas tidak tahu seberapa besar kejutan yang ditimbulkan oleh tindakannya. Pada saat ini, pemuda yang sedikit gemuk itu tampaknya sudah puas tertidur, setengah menyipitkan matanya dan merenggangkan pinggang dengan nyaman. Kemudian, dia tiba-tiba mengetahui bahwa kultivasinya telah meningkat, dan berkata dengan tidak percaya, sudah meningkat. Kultivasiku benar-benar telah meningkat. Bocah, kenapa kamu masih melamun di situ? Masih tidak cepat-cepat menyembah gurumu? Melihat pemuda gemuk itu bangun,
dan dengan ekspresi seperti ini, Elton Su pun menjadi marah. Pria muda yang agak gemuk itu akhirnya tersadar ketika dia melihat Elton Su berbicara. Kemudian memandang Elton Su dan berkata, "Tapi, bukankah mengatakan harus bertahan 4 jam? Tapi aku langsung tertidur beberapa saat setelah memasuki formasi ilusi." Semua orang terdiam. Jika kamu mengatakannya seperti ini, seharusnya pemuda gemuk adalah yang pertama gugur, kan? Sangat disayangkan bahwa karena pemuda gemuk itu tidak muncul dalam formasi ilusi, itu hanya dapat menunjukkan bahwa formasi ilusinya tidak cukup kuat. Dewa tidur dalam pikiran pemuda gemuk ini lebih penting daripada ilusi. Sambil menggelengkan kepalanya, Elton Su berkata dengan marah, "Aku menyuruhmu menghormatiku sebagai guru. Kenapa kamu begitu banyak bicara?" Elton Su juga sangat tertekan saat ini. Dia tidak mau menerima murid pada awalnya, tapi sekarang dia harus menerima pria bodoh untuk menjadi murid. Apalagi sikapnya saat ini seolah-olah dia memohon kepada pemuda yang agak gemuk itu untuk memujanya sebagai guru. Bagaimana perasaan orang lain yang ingin memujanya sebagai guru? Hormat guru. Elton Su sudah mengatakannya, meskipun pemuda yang sedikit gemuk itu bodoh, dan kecerdasannya terlihat seperti berusia 7 atau 8 tahun, tetapi dia bukan idiot dan dia segera menghormat dengan patuh. Elton Su mengangguk, bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku Fandi Zhang." "Nama ini diberikan oleh kakek yang merawatku," pemuda yang agak gemuk itu menjawab. Tetapi dia sedikit sedih ketika berbicara tentang kakeknya. Elton Su tahu tanpa perlu bertanya, mungkin kakek Fandi Zhang sudah meninggal. Dan segera, Elton Su berhenti menyebutkan hal-hal menyedihkan Fandi Zhang, dan mengubah topik pembicaraan. Dia benar-benar ingin tahu tentang bagaimana Fandi Zhang bisa tertidur dalam ilusi, dan bertanya, "Bagaimana kamu tertidur dalam ilusi? Apa yang terjadi dalam ilusi?" "Aku melihat ibu di dalam ilusi. Dia memberitahuku untuk tidur, dan aku benar-benar tertidur. Sayangnya, aku tidak dapat mengingat seperti apa rupa ibuku," kata Fandi Zhang dengan kecewa. Elton Su tahu bahwa yang disebut ilusi adalah ilusi yang tercetak di hati sesuai dengan keinginan di hati orang. Justru karena itu adalah ilusi, tidak nyata, tetapi gambar imajinasi di dalam hatinya. Fandi Zhang belum pernah melihat orang tuanya, tidak dapat membayangkan seperti apa orang tuanya. Jadi tentu saja dia tidak tahu seperti apa orang tuanya. Elton Su benar-benar tidak menyangka bahwa Fandi Zhang, yang pada awalnya sudah memasuki ilusinya, akan menerobos sampai akhir. Jika dia melepaskan diri dari ilusi seperti yang lain, dan ilusi di belakangnya menjadi lebih kuat, dengan kepala Fandi Zhang, mungkin dia tidak bisa bertahan selama 1/4 jam, kan? Harus mengatakan bahwa kadang-kadang, sangat sulit untuk mengatakan sesuatu seperti kebetulan. Elton Su menggelengkan kepalanya penuh dengan ketidakberdayaan. Kecerdasan Fandi Zhang seperti anak kecil, dia tertidur setelah dibujuk. Dan yang lain hanya bisa menghela nafas, keberuntungan Fandi Zhang berada di luar imajinasi. Elton Su dapat memahami Fandi Zhang tertidur. Dia hanya bisa menghela nafas bahwa keberuntungan Fandi Zhang benar-benar cukup baik. Namun, apa yang baru saja dilewati Fandi Zhang membuatnya semakin peduli. Bagaimanapun juga, dia dapat menerobos dalam mimpi. Ini benar-benar sesuatu yang tak terbayangkan. Jika tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kebanyakan orang akan menganggapnya sebagai lelucon. Segera, Elton Su bertanya, "Lalu apa yang terjadi dengan terobosanmu? Bagaimana kamu naik tingkat ketika tertidur?" "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ketika tertidur, aku merasa seolah-olah seseorang sedang mengajariku pengalaman kultivasi. Dalam mimpi, aku dapat mencoba segalanya. Dan tanpa menyadarinya, aku sudah naik tingkat." Fandi Zhang menggaruk kepalanya dan berkata. Elton Su benar-benar tercengang.
Orang yang berbicara tentang pengalaman kultivasi yang dimaksud Fandi Zhang mungkin adalah dirinya. Karena dia baru saja mengajari berbagai murid tentang pengalaman kultivasi. Selain itu, dia juga mengajarkan tentang berbagai jenis makna mendalam sebelumnya. Fandi Zhang memahami berbagai makna mendalam. Elton Su tidak percaya bahwa ada begitu banyak hal yang terjadi secara kebetulan. Banyak hal yang pasti tidak sesederhana kebetulan. Elton Su bisa merasakan bahwa bakat Fandi Zhang tidak luar biasa, bahkan bisa dikatakan sangat buruk. Dia merasa itu adalah keajaiban untuk bisa berkultivasi ke tingkat yin yang. Adapun untuk memahami makna mendalam, Elton Su merasa bahwa ini bahkan lebih sulit untuk kemampuan Fandi Zhang. Bahkan ketika Elton Su benar-benar bersiap untuk menerimanya sebagai muridnya, dia berpikir, dapatkah muridnya ini menerobos tingkat yin yang penuh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menerobos ke tingkat yin yang penuh? Awalnya, Elton Su mengira itu akan terjadi dalam waktu yang lama atau bahkan tidak mungkin. Tetapi Fandi Zhang memberinya jawaban terakhir untuk pertanyaan ini dengan sangat cepat dan mengejutkan. Dan jawaban terakhir ini, mungkin semua orang akan terkejut. Karena bukan hanya memahami makna mendalam, tetapi dia sudah memahami dua makna mendalam pada saat yang sama. Ini sungguh mengejutkan. Dan Fandi Zhang memahami makna mendalam dua jenis pada saat yang sama. Ini juga membuat Elton Su mengerti bahwa meskipun Fandi Zhang terlihat biasa dalam bakat, tetapi dia memiliki kemampuan khusus. Dan kemampuan ini adalah bahwa Fandi Zhang dapat berkultivasi dalam mimpinya sendiri. Bakat untuk berkultivasi jelas merupakan yang teratas di antara yang teratas. Jika bakat kultivasi tidak teratas, arti kultivasi dalam keadaan mimpi tidak besar. Lebih jauh lagi, jika bakat kultivasi dalam keadaan mimpi tidak teratas, dapatkah memahami dua jenis makna mendalam pada saat yang sama? Selama ini, Elton Su merasa bahwa pertama kali dia menerima murid, dia menerima beban. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sedikit tertekan. Tetapi pada saat ini, Elton Su hanya merasa bahwa dia telah menemukan harta karun, dan itu adalah harta yang mutlak. Dan tampaknya sebelumnya karena Fandi Zhang kurang bimbingan, dia hanya belajar sedikit. Kemudian dia perlahan-lahan memahami dalam mimpi, kemudian berjalan menuju tingkat ini. Dapat dikatakan bahwa Fandi Zhang dapat mencapai titik ini bukan karena keberuntungan dan kesempatan, tetapi karena bakat mutlaknya. Dalam pandangan Elton Su, Fandi Zhang tidak memiliki banyak bimbingan formal saat ini. Dia seperti sepotong batu giok kasar, menunggu untuk diukir. Begitu dia dengan hati-hati membimbingnya untuk jangka waktu tertentu, dengan kemampuan Fandi Zhang seperti pencerahan dalam mimpi, kekuatannya pasti akan meningkat dengan pesat lagi. Pada saat ini, bahkan Elton Su tidak bisa menahan rasa iri dan benci terhadap muridnya. Adapun Louis Murong, pada saat ini, api kecemburuan di hatinya sudah muncul di wajahnya. Fandi Zhang yang bodoh merebut perhatian yang seharusnya miliknya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terhadap Fandi Zhang, dia sudah berpikir bahwa Fandi Zhang beruntung sejak awal. Dan sekarang dia menganggapnya sebagai musuh terbesarnya. Bersambung.